ibadah itu pulang harus dapat sesuatu. Anda ibadah pulang tidak dapat apa-apa, aduh itu buang-buang waktu. Kalau ada hamba Tuhan yang rendah hati dan mau dengar hamba Tuhan lain berkhotbah, saya pikir itu sangat menguntungkan kerohaniannya, pelayanannya, rumah tangganya. Karena kita tahu Bapak Ibu jemaat bahwa serangan awal setan itu sejak dunia dijadikan adalah serangan kepada keluarga. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Kita satu dalam doa. Terpujilah Allah yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya Allah Tritunggal yang suci, Engkaulah pusat pujian penyembahan dari semua ciptaan-Mu. Baik malaikat, baik gereja, hamba-hamba-Mu, umat ketebusan-Mu. Kami semua memuji Allah yang sama, Allah sumber segala berkat, Allah yang memberi kepastian keselamatan bagi kami hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang maha tinggi. Dan malam ini kami ada lagi untuk terus menerus datang kepada Tuhan. Terima Yesus cukup satu kali, tapi datang kepada Yesus terus menerus. Selagi masih hela napas kehidupan, tidak ada kata berhenti. Akan datang terus, datang terus, datang terus, menyembah terus, dengar firman terus. Oleh karena itu, Tuhan tolong hamba-Mu yang hina ini, yang akan bicara lagi atas nama-Mu. Hamba mohon hikmat, urapan, kuasa, pertolongan, sehingga setiap huruf kata kalimat, bagian-bagian firman yang adalah milik-Mu, Engkau titip di pikiran hamba, hati hamba, bibir mulut hamba, sehingga membangun iman kami semua yang dengar pengajaran firman Allah malam ini, baik di ruangan gereja ini maupun di mana-mana tempat. Dalam berbagai kesibukan kesempatan hamba-hamba-Mu sempatkan untuk mengikutinya. Berkat yang sama, urapan yang sama, pemulihan yang sama, mujizat yang sama Allah kerjakan bagi orang-orang yang Tuhan pilih. Terpujilah Allah yang maha besar. Kami yakin Tuhan sudah ampuni dosa kami, maka tidak ada penghambat apapun untuk kami menerima berkat dari seluruh rangkaian ibadah ini, teristimewa pemberitaan firman Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang siap untuk terima firman Tuhan, satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat dan kawan-kawan pelayan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pembacaan firman Allah pada saat ini terpilih dari 1 Timotius pasal 3 ayat 4 dan 5. 1 Timotius pasal 3 ayat 4 dan 5. Perhatikan kedua ayat ini Bapak Ibu jemaat, dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita masih dari pelajaran firman Allah di 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Syarat-syarat penilik jemaat atau penatua atau gembala, atau konteks sekarang adalah pendeta-pendeta. Tetapi sudah saya katakan bahwa sekalipun sorotan khususnya adalah bagi para pendeta, itu bukan berarti jemaat tidak bisa menarik pelajaran-pelajaran penting dari penjelasan seputaran nats ini. Kita wajib menariknya, fokus, beri perhatian. Karena ibadah itu pulang harus dapat sesuatu. Anda ibadah pulang tidak dapat apa-apa, aduh itu buang-buang waktu. Harus datang pulang dapat sesuatu. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini tema yang menurut saya tidak main-main, cukup serius. Apalagi buat para pendeta, para hamba Tuhan. Apalagi ayat 4 dan ayat 5. Sorotannya adalah keluarga atau rumah tangga para pendeta. Keluarga
atau rumah tangga para hamba Tuhan. Maka dengan mendengar pengajaran ini tidak bisa tidak. Semua hamba Tuhan saya pikir harus perhatikan ayat ini. Dan kalau ada hamba Tuhan yang rendah hati dan mau dengar hamba Tuhan lain berkhotbah, saya pikir itu sangat menguntungkan kerohaniannya, pelayanannya, rumah tangganya. Karena kita tahu Bapak Ibu jemaat bahwa serangan awal setan itu sejak dunia dijadikan adalah serangan kepada keluarga. Keluarga pertama itu keluarga di Taman Eden, itu keluarga Adam dan Hawa. Keluarga yang sebenarnya begitu intim, suci, mulia, tidak terkontaminasi dosa apapun. Toh rubuh juga, jatuh juga, gagal juga. Apalagi kita yang adalah keturunan Adam dan Hawa setelah atau pasca kejatuhan mereka. Saya pikir kewaspadaan itu jauh lebih tinggi kepada saya dan saudara yang adalah keturunan Adam dan Hawa pasca kejatuhan. Tidak peduli siapapun Anda, teristimewa para pendeta, saudara-saudara, ya. Karena bagi saya mendengar materi ini tidak berlebihan kalau saya bilang ini ancaman serius bagi keluarga para pendeta. Sekali lagi, ini ancaman serius bagi keluarga para pendeta. Maka dari itu perlu ada kewaspadaan tingkat tinggi berkaitan dengan dua ayat tersebut. Dan buat semua yang ikut di media sosial, kalau Anda lihat thumbnail saya, memang seperti itulah yang akan saya bahas pada malam ini. Ya, kalau saudara sayang hamba-hamba Tuhan, dengan mendengar khotbah ini Anda sebagai jemaat, ya tugas Anda mendoakan. Karena saya sering angkat bagian firman Allah di mana Rasul Paulus sendiri, Yohanes, Petrus, mereka sharing pergumulan mereka kepada jemaat. Dan jemaatlah yang bergumul mati-matian berdoa menopang para corong-corong Allah atau juru-juru bicara Tuhan yang memberitakan Injil yang sejati. Namun sebelum saya masuk lebih dalam untuk membeda ayat 4 dan 5, ada bagian tersisa di ayat ketiga yang menurut saya perlu penekanan lebih dalam. Yaitu seputaran apa di ayat 3? Bukan hamba uang. Bagian ini saya harus tambah lagi saudara-saudara bahwa pendeta hamba Tuhan harus betul-betul hamba Tuhan. Kemurniannya sebagai hamba Tuhan akan menjadi hancur ketika dia mulai mengabdi kepada dua Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada Mamon. Dan Alkitab bilang kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan sekaligus kamu mengabdi kepada Mamon. Karena kalau kamu mengabdi kepada salah satu, maka pasti engkau membenci yang satu. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah saya minggu lalu itu, saya tekankan bahwa kenapa persoalan jangan menjadi hamba uang ini perlu dijelaskan, dikhotbahkan terus menerus. Bahkan kalau saya yang berkhotbah berarti ini khotbah bagi diri sendiri. Bahwa tidak boleh jadi hamba uang, mengingat data PL maupun PB, perjanjian lama maupun perjanjian baru memberikan kontras yang begitu tajam antara hamba Tuhan asli dan hamba Tuhan palsu. Nabi palsu dan nabi asli. Nabi palsu itu ciri-cirinya banyak. Di antaranya kalau dia bernubuat sesuatu, nubuatannya meleset. Dia meramalkan sesuatu, ramalannya meleset. Itu Bapak Ibu jemaat berkali-kali sudah diingatkan. Dan saya harap masih ingat. Ya, kalau tidak ingat lagi, nah kita baca lagi ayatnya. Supaya Bapak Ibu bisa membedakan. Hari-hari ini banyak orang mengaku pendeta. Dan lebih celaka, banyak orang mengaku dapat nubuat, dapat penglihatan. Lalu meramalkan sesuatu yang ada di depan. Kalau kejadian atau kesampaian, puji Tuhan, hamba Tuhan asli, nubuatnya asli, penglihatannya asli. Tapi kalau meleset, itu palsu. Makanya dalam Ulangan 18 itu ya, ayat 20. Jadi saudara yang sudah bergereja di sini, dengar khotbah di sini, tapi masih maniak tanya tim doa, tolong pegang ini dasar ayat ya.
Pegang ini dasar ayat supaya saudara jangan sampai kita sudah ajar capek-capek, Anda masih tetap lambat dan tidak tangkap pesan Tuhan ini. Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Tuhan tidak perintahkan, tapi dia bilang Tuhan ngomong, Tuhan bicara nih. Ini paling banyak sekarang nih. Bukan pendeta aja. Kok Koster justru bilang Tuhan ada omong. Iya, sekarang bukan pendeta aja, asal dia gereja di itu gereja, gembalanya biasa bilang Tuhan bicara. Aduh, tegas. Terkejut. Yang jaga pasar juga bilang Tuhan bicara. Ya kan? Saya bilang tidak bisa, tapi terlalu gampang sekali kamu bicara. Tuhan omong, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Kau pikir Tuhan ini Bapa dari sorga? Ini Bapa dari sorga. Amin. Nah, terus. Atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Iya, lalu kita bertanya kan seperti ayat 21 kan. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ini jawabannya, 22 baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan apa? Perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka apa? Itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka apa? Janganlah gentar kepadanya. Itu ciri nabi palsu. Ciri yang lain, buah kehidupannya tuh jahat. Khotbahnya pintar, pengajarannya bagus, tapi kehidupan, pola hidupnya tuh jahat sekali. Ini kelihatan dari apa yang Yesus bilang di dalam Matius pasal 15, pasal 7 ayat 15 dan seterusnya. 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya, kelihatan kayak domba, kayak hamba Tuhan benar. Omongannya dipenuhi kata-kata rohani. Haleluya, GBU, Hosana, great, yes, that's right. Kalau dengar khotbah tuh bahasa yang keluar, oh wow, great, Jesus, oh, amazing, awesome, come on pastor, come on. Bet, come on, selalu. Oke. Tapi puji Tuhan ya, jemaat di sini tuh, aduh keren banget jemaat di sini. Tidak asal amen, tidak asal that's right. Wow. Kan kadang-kadang itu mengganggu orang loh. Tidak semua orang yang berdatang di gereja ini bisa nyambung dari saudara pun. Haleluya, besar sendiri. Kita semua ada ini, aduh hanya poin-poin yang untung catat. Kalau tidak catat tuh buyar semua. Dia suka kasih kaget. Tidak larang sih, tapi saudara lihat-lihat. Kalau di Amazing Grace bukan anti, mah kurang biasa. Pola didik dari awal sudah begitu. Jadi jangan haleluya sendiri yang bikin 5-6 orang di sekitar Anda tuh rencana mau terekam Anda, tapi mereka masih memilih takut akan Allah adalah sumber kehidupannya. Iya kan? Jadi mereka ini saudara-saudara menyamar seperti domba, padahal mereka serigala. Nah, kata menyamar ini perlu digarisbawahi ya. Berarti kejahatan mereka itu tidak terlalu yang gampang ketahuan. Kalau pendeta nakal, pukul orang itu gampang tuh kita tebak. Ya, pendeta jalan berdua sama perempuan lain, hanya pakai baju basket. Ada pendeta jalan di mall pakai baju basket lah. Betanya atlet di. Ya tidak, Bapak ini hanya lagi model. Oh, pendeta baju basket. I love it, we love it, game the NBA. Ya kan dulu lagu apa? Iwal Keko apa dulu? Jalan yang perempuan lain CU begini. Jarak agak jauh tapi tidak etis aja gitu. Nah ini kita mudah tebak, ini memang nakal ini pendeta. Hanya masalah waktu bakalan hancur. Percaya deh. Sebelum Tuhan kasih hancur, majelis kasih hancur duluan. Benar. Pendeta tapi kata-katanya kotor, suka maki orang, maki pembantu. Nah itu gampang ketahuan. Tapi ada tuh yang menyamarnya tuh luar biasa sampai tidak ketahuan. Nah ini yang kita omong minggu lalu. Dia bermainnya di uang. Dia bermainnya dicari keuntungan. Ini susah ditebak loh. Dia bermainnya dicari keuntungan. Dia tidak bikin yang aneh-aneh. Tapi lihat pengajarannya, motivasinya. Semua UUD. Ujung-ujung duit. Makanya minggu lalu saya ingatkan bahwa hamba-hamba Tuhan palsu ini, mereka sekalipun
Umat begitu jahat, hidup tidak kenal Tuhan. Tapi kalau mereka mengajar selalu bilang aman, tidak ada malapetaka. Apalagi kalau orang minta maaf bahasa Indonesia, bahasa Kupang, haosan dia, sese terus, transfer terus. Artinya ada sesuatu yang dia kunyah. Nah ini khotbahnya akan indah terus. Lu tidak kasih dia kunyah sesuatu, mulai dia bilang perang, 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 perang. Mika maksud saya, pasal 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Pokoknya kalau mulai kasih untuk dikunyah, maka khotbahnya damai. Walaupun orang itu jahat, pendengar khotbah ini bikin dosa ngeri-ngeri, tapi tetap khotbahnya enak-enak terus. Maka dia jamin tidak ada malapetaka. Justru hamba Tuhan begini penyebab malapetaka. Lompat ayat 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Apakah benar tidak akan datang malapetaka menimpa kita? 12. Tuhan bilang apa? Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Oleh karena kamu Sion akan hancur-hancuran. Makanya kemarin di Palu saya berteriak tuh, ingat gempa Palu. Karena informasi saya dapat setelah gempa orang jahat lagi di Palu. Pada waktu gempa itu saudara ngeri, rumah ini kayak gedung begini, bilang cor kuat, besi bagus. Itu tanah guling masuk rumah sama mobil-mobil. Tidak laku kau punya struktur bagus atau besi-besi terbaik. Ini bukan besi banci, ini yang asli punya. Ini bukan masalah goyang, tanah tuh putar kasih masuk. Apa istilahnya tuh mam? Apa kok? Pokoknya gempa. Bukan ada gempa bumi, ada tsunami, ada satu lagi. Mungkin saudara yang lebih mengerti. Saya lupa hafal. Beta kalau yang begitu suka salah toh. Jadi saya hafal takut salah. Pokoknya dia putar tanah terbelah kayak Datan, Abiram dan Korah itu tanah terbelah baru telan manusia ke dalam. Saya teriak di Palu. Baru pertama ke Palu saya udah teriak itu. Dan khotbah yang terakhir yang gabungan satu gereja sepalu itu masih Pak Angki masih edit. Tidak ada main-main. Mau undangan terakhir. Kita ngeri sekarang dunia. Saya juga ingat Seroja dulu kan. Saudara masih ingat Seroja kita punya doa kayak apa? Seroja start jam 2, doa start jam 2. Seroja berhenti jam 8, berhenti doa jam 8. Jadi bukan doa 1 jam, hitung sudah. 2 atau 12? Hah? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doa 8 jam. Makanya kalau Anda doa 1 jam 30 menit malas, saya tidak mengerti lagi. Anda perlu Tuhan, Bapak kasih 1 kali lah. Betul kan, mau berdoa minta biar Tuhan kasih roh 1 kali lah. Heran manusia, tunggu yang model begitu baru doa itu penting. Tidak cinta Tuhan dong, tidak takut Tuhan dong. Tidak ada malapetaka apa kata Mika, mal gara-gara kau hamba-hamba Tuhan muka uang, malapetaka datang. Kau jangan bilang tidak ada. Yeremia 23 ayat 16, 17, 16 bilang begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Harapan sia-sia, khotbah sia-sia, tidak datang dari Tuhan. Mereka bilang apa? Padahal orang jelas-jelas jahat, menista firman Tuhan, menganggap enteng nama Allah, tidak hormat kekudusan Tuhan, injak-injak firman Allah seperti babi injak mutiara. Tapi mereka bilang tidak apa-apa. Kok tidak apa-apa? Bagaimana? Hamba Tuhan palsu kalau omong begitu. 16, 17. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Bayangkan. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Penipu besar. Mana ada orang menista firman kok aman? Tidak ada.
Amsal 13 ayat 13 bilang apa? 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mana ada meremehkan firman? Kok damai? Tidak ada. Termasuk saudara di ruangan ini. Anda remehkan firman Allah, tidak ada kata aman, tidak ada kata berkat, tidak ada kata keberuntungan bagi hidupmu. Tidak ada. Tidak ada. Kau anggap enteng firman Allah mau beruntung? Tidak ada. Kalau sampai Anda beruntung, setan tipu kau. Supaya kau pertahankan kebiasaanmu meremehkan firman, meremehkan kekudusan Allah. Tidak ada keberuntungan. Amin. Tidak bisa hanya serahkan cari untung lalu muluk-muluk khotbah yang manis-manis seperti 2 Petrus 2 ayat 3. Petrus sudah tulis kembali di perjanjian baru. Lihat tuh nabi-nabi palsu zaman perjanjian lama. 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Tahu pejabat tukang selingkuh dan doa akan awan putih, Pak. Awan putih. Padahal ini ada penipu berat. Awan putih dari mana? Pergi kemana bersinar? Pergi kemana bersinar? Pergi kemana bersinar? Terus awan putih dari mana? Bencana, Pak. Ada satu pendeta. Dia sudah meninggal. GPDI paling tahu. Pak Hawan Datu. Orang GPDI tahu. Yoyo atau Hawan Datu. Dia mau baptis orang. Bapak dan anak. Anak kecil lewat menangis. Setan! Ngeri loh. Itu pendeta. Kalau kita kan tidak. Biarnya kas ingat ada pendeta begitu. Aja omong ulang lagi. Tidak, ini mengganggu nih. Ini acara kudus begini kok anak nangis-nangis gitu katanya. Itu bab tua ya. Stephen Tong juga sama. Kalau dia ada khotbah jangan coba-coba aneh-aneh. Dia setan. Anak-anak tuh psikologinya dunia bermain. Tapi kalau saat firman jangan pakai ilmu-ilmu psikologi di sini. Penghormatan kepada Tuhan itu prioritas tertinggi. Tidak laku psikologi. Keribo kicik so aman kan? Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi Anda lihat ini cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya. Ini orang-orang jahat semua. Kalau jemaatnya juga jemaat mirip kayak mereka, yaitu ilalang-ilalang di antara gandum, doyan, suka banget cerita-cerita kayak begini. Khotbah-khotbah isapan jempol, mereka paling suka. Dan kelihatannya ini kerjasama yang baik, ya timnya setan semua. Mereka pencetak, dengar, pencetak hamba-hamba Tuhan palsu semakin banyak. Karena mereka hanya mau dengar isapan jempol atau dongeng-dongeng. Seperti 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 kan. Makanya jemaat harus perhatikan ini ayat. Jangan sampai kita bantu mencetak pendeta-pendeta isapan jempol. Perhatikan ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. 4 sama-sama 2, 3. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kalau anak Tuhan benar dia tidak mau. Dia bilang kalau bisa orang yang khotbah begitu, kalau kita ada dekat-dekat tutup dia pemulut pakai lakban tuh. Lakban yang rapping di bandara, rapping dia punya mulut. Ini orang tidak boleh banyak bicara, menyesatkan banyak keluarga. Titus pasal 1 ayat 11 sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang semacam itu harus apa? Ditutup mulutnya. Karena apa? Mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Puji Tuhan kalau ada jemaat jenis ini, oh dia tidak peduli. Ya, dia tidak akan mau dengar yang begitu-begitu. Tapi kalau jenis 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 tadi yang suka buka bagi dongeng, dia mencetak lebih banyak pengajar-pengajar palsu. Maka dari itu hamba-hamba Tuhan termasuk jemaat terkasih, kita harus memberi perhatian penuh kepada materi ini. Karena ternyata kita semua ada porsinya di dalam. Baik pendeta, baik jemaat.
Kau lihat Bapak Gembala sudah mulai lunak-lunak. Kau lihat Bapak Gembala sudah tidak sama lagi kayak dulu. Jemaat yang baik, Anda akan WhatsApp saya dan bilang, Bapak, kita lihat Bapak mulai lain. Saya hargai, itu jemaat benar. Bapak mulai kurang, harus kasih ingat. Ya artinya tidak setiap khotbah pasti begitu. Cuman kalau saudara lihat ada satu titik yang, wah ini ada yang tidak beres dengan Bapak Gembala. WhatsApp, datang ke rumah, kasih ingat. Jam 3 Bapak bahas ke mengerti-mengerti, datang di rumah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau jemaat benar dia tahu. Dan kita hamba Tuhan. Tak usah hanya gara-gara kita punya kebutuhan. Kan bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapa mau asli. Bukan dia butuh makan minum. Butuh doi ekonominya. Dia gak usah takut. Lu ajar benar aja. Karena akan ada jemaat-jemaat yang benar juga. Yang tahu kepada hamba Tuhan model apa mereka harus menabur. Mereka tahu kepada hamba Tuhan model apa mereka harus menabur. Kepada hamba Tuhan model apa mereka harus menghormati 2 kali. Hormat pertama secara moral, hormat kedua secara ekonomi. Dari mana kita tahu? Ayat yang biasa saya kutip itu. 1 Timotius 5 ayat 17-nya bilang begini. Perhatikan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali. Terutama 2 kali lipat. 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini bagian sebelumnya kita sudah bahas minggu lalu. Dia cakap mengajar, doktrin, teladan semua dia kasih. Dan untuk ini ada rumus. Hormat dia 2 kali. Yang pertama kali secara moral, hormat hamba Tuhan itu. Yang kedua secara ekonomi. Dari mana kita tahu ini ngomong ekonomi? 18. Supaya saudara jangan pikir saya kutip-kutip ayat sembarang. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu jelas ekonomi. Dan di mana-mana orang kalau sudah dapat berkat rohani, dia tahu memberkati secara jasmani. Itu sudah hukum Alkitab. Jadi hamba Tuhan tahu saya bikin manis-manis. Kalau dapat jemaat yang benar, kita aman. Ekonomi kita standar, kuat, aman, tidak tergoyahkan. Buat apa terlalu takut sampai korbankan kebenaran? Khotbah keras, Tarsusu tetap datang kok. Jemaat tetap kirim Tarsusu. Padahal beta togor nih. Bukan tidak togor, Tarsusu satu loyang. Keras, dapat jam tangan baru. Jemaat yang kasih. Tak usah bikin manis-manis. Memang khotbah keras sengaja pemurnian. Supaya ilalang-ilalang dipangkas-pangkas memang dari sekarang kalau bisa. Coba bandingkan dulu dengan Roma 15 ayat 27. Tentang kita yang dapat berkat rohani. Tidak berlebihan kalau kita balas berkat jasmani. Atau berkat duniawi kata Alkitab. Keputusan itu memang telah mereka ambil. Tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi. Maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Itu contoh aja. Makanya kalau orang sudah diberkati rohani dia tidak takut. Tak usah ajar dia melayani secara materi. Bagian lain lagi. Galatia 6 ayat 6. Ini makanya saya bilang perlu ditambahkan. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Itu Alkitabiah, itu rumus. Tapi tidak bisa juga sedikit pendeta kirim ini ayat di jemaat. Saudara coba angkat tangan siapa yang pernah saya kirim 3 ayat. Japri, tidak ada. Saya hanya perlu khotbah ini aja. Bahwa ada jemaat yang, tapi andai kata, dengar. Tapi andai kata kita tidak ketemu jemaat jenis 3 ayat ini. Enggak masalah. Tetap khotbah kebenaran. Karena kalau tidak ada jemaat jenis ini pun. Allah sendiri menjamin. Aku tidak akan membiarkan kamu. Makanya di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Tak usah pendeta karena ada itu ayat jadi WA jemaat. Japri ini ayat-ayat. Berharap jemaat kirim. Jangan. Tetap khotbah kebenaran. Kau melayani Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kaya raya. Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan dari tidak ada jadi ada. Untuk ayat ini Tuhan bilang jangan jadi hamba uang. Jaminannya bukan jemaatku tapi aku sendiri. Amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah
telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan jadi hamba uang. Amin Bapak Ibu. Jadi ini tambahan penting supaya semangat pendeta tetap menyala, tetap melayani. Saya khotbah KKR besar juga di luar NTT. Itu sampai hari ini orang tidak kasih uang. Hanya bilang Bapak pulang nanti transfer ikut. Sampai ini hari ini siapa mau pitanya Leo. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin tersendat di lain. Lu jangan coba-coba mendikte Tuhan. Dia tahu cara memberkati hamba-hambanya yang taat kepada dia. Apalagi Anda mentaati dia sekalipun resikonya besar. Resikonya itu sangat mengancam dirimu. Tapi engkau tetap taat, itu keren. Petrus, tebarkan jala ke kanan. Setelah dia pakai perahu Petrus menjadi mimbar. Dan dia khotbah dari itu perahu. Dia bilang tebarkan ke kanan. Itu tidak masuk otak. Secara alami tidak ada ikan jam begitu. Tebarkan. Petrus tarik. Orang Kupang bilang hela tahan tarontong. Allahmu dan Allahku, Yesusmu dan Yesusku, penguasa dunia akhirat itu, dia tidak tuli, dia tidak buta, dia berkata, jeripayamu di dalam dia tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu jemaat. Nah itu tambahan sedikit dari bagian akhir ayat 3 ya. Nah sekarang kekasih-kekasih Allah, kita masuk ke tema kita sesuai dengan thumbnail yang saya pasang malam ini di channel saya. Bahwa waspadalah ancaman serius bagi keluarga para pendeta. Ayat 4 bilang begini, tolong baca dari 1 Timotius pasal 3 ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Amin. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Terjemahan Inggris lebih lengkap. Misalnya dari versi King James. Dia berkata, seseorang yang memerintah rumah atau keluarganya dengan baik. Yang anak-anaknya tunduk dengan semua kesungguhan atau keharusan. Di bagian lain dia bilang, penuh hormat dan keseriusan. Ini bukan berarti pendeta tidak boleh bercanda sama anak-anaknya. Boleh. Ada waktunya bercanda. Tapi jangan bercanda dengan mereka di saat mereka melakukan kesalahan fatal. Tidak boleh bercanda. Jangan memberikan disiplin dengan ketawa-ketawa. Tidak ada ketawa-ketawa. Ini fatal bagi masa depanmu. Tidak ada papa ketawa. Tidak ada mama ketawa. Makanya dia bilang serius. Sungguh. Supaya mereka belajar hormat dan tunduk kepada Allah. Karena kita urus jemaat. Alasan ayat 4 ini kan ayat 5 itu masalah. Ayat 5 bilang, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya, istri anak-anaknya sendiri. Kalau dia pendeta perempuan, dia tidak tahu bimbing suami dan anak-anaknya. Bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kata jemaat di sana gereja. Bagaimana dia mau urus gereja? Kalau istri, anak-anaknya tidak takut sama dia. Takut dalam artian tunduk, hormat. Ini suka kepala keluarga, pendeta lagi. Hormatnya 2 kali juga nih. Sudah hormat sebagai kepala keluarga lagi, dia pendeta lagi. Makanya sepanjang jalan tadi Absef masih dapat khotbah khusus kan. Itu karena papa mau Absef seperti ayat ini. Karena kalau as dan nakal yang ancur papa. Mau papa ancur. Kasihan pendeta-pendeta banyak rusak. Anaknya tidak benar. Bukan tidak boleh bercanda. Kita sering bercanda. Bercandanya keren lagi. Bikin lucu-lucu ketawa-ketawa. Tapi karena tidak ada masalah. Tidak ada pelanggaran. Tapi kalau ada pelanggaran kasih duduk mereka. Ngomong. Bahkan kalau pukul pun boleh. Asal jangan dengan amarah. Tapi pukul dengan taat firman Allah. Karena kalau tidak pukul mereka jadi jahat. Dan mempermalukan kita orang tua. Saya contohkan deh. Amsal pasal 13 ayat 24. Itu ayat bilang apa? Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya.
Jadi anak-anak dengar, kalau orang tua pukul, buat orang tua ingat ya, pukul jangan dengan emosi, marah, itu jahat, setan bisa masuk. Untuk terapkan ini ayat, dua-dua pihak harus hati-hati nih. Buat orang tua jangan pakai dasar ini ayat, lu mati, pulang lu mati. Nah, ini orang tua memang turunan tidak dipulihkan ya. Siapa yang suruh begitu Pak? Bukan pukul dengan dendam Pak, bukan. Bukan, tolong dipikirkan ini ya. Lalu anak-anak sendiri jangan benci orang tuamu. Ternyata orang tuamu suruh kau berdiri satu kaki pegang kuping atau apalah. Atau bangun posat baru dalam malam ini harus jadi. Seperti Prambanan dulu ya. Yang bangun Prambanan kau Borobudur yang ceritanya bangun dalam satu malam. Hah? Tangkuban Perahu. Prambanan. Kamu pos security dalam satu malam. Campur sendiri, beli semen sendiri. Toki sama toko bangunan. Buka. Kan tidak begitu juga. Tapi kalau ada orang tua dia didik anaknya. Anak-anak jangan benci papa mamamu. Kalau jangan kau salah. Kau pelayan pacaran dengan Islam. Ya kena tegurlah. Enak saja kau. Kau tuh bilang. Sarus. Lu Mahmud. Still sarus. Cari yang Kristen yang bertobat. Kalau yang tato naga, bobo naga itu juga perlu, itu jangan dimau dulu, doakan dulu. Ya, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia, dengar, pada waktunya. Tidak ada menghajar dia tiap jam, tiap menit, tidak ada. Pada waktunya. Ayat lain lagi, masih Amsal 23 ayat 13. Dia bilang begini. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Iya, asal koneksi dengan ayat yang tadi ya. Dengan kasih dan tepat waktu ya. Kalau hatimu setan, anak bisa mati juga ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kutip ayat, oh tidak akan mati. Hantam, kepala, jangan. Tolong, ini semua ayat harus diberi keterangan dengan baik. Ya, takutnya pendeta-pendeta salah emosi bodoh-bodoh atau orang tua pada umumnya. Jangan ya, harus hati-hati. Tapi kalau rotan anak itu secara alkitabiah tidak ada masalah. Asal ada tujuan yang jelas. Dengan motivasi yang jelas. 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ya, di ujung rotan itu ada apa dulu pepatah Ibu Basnesya? Ujung rotan emas. Dia begini tapi di ujungnya ada bagus. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, orang tua ini perlu. Karena kalau tidak sekali lagi dia bisa bikin malu kita. Amsal 29 ayat 15. Itu ayat bilang apa di sana? Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ya. Anda pembiaran sah. Ini anak nonton TikTok bode goyang pangayat tiap hari Anda membiarkan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jangan aneh kalau satu kali tiba-tiba di video viral dia ada bikin ya aneh-aneh. Kau mau menangis sampai mampus pun lu memang salah dari dulu. Orang suka kasih tahu. Sulit loh. Didik anak-anak tuh dari muda ke bagaimana supaya masa tua jangan menyimpang. Amsal 22 ayat 6 tuh. Perhatikan itu ayat. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara jangan sudah tua baru saudara ini anak ikut siapa? Aduh, kamu saya yakin orang tua tidak becus. Anak sudah begitu orang bilang, tahu dia ikut siapa? Kita mulai kami cek ke jalur di ruang tamu. Pembiarannya terlalu lama. Lihat sekarang orang yang sudah tua semua mereka masuk kubur pun masih kurang ajar. Saya curiga dari dulu tidak ada pola didik yang benar. Bisa jadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apalagi kalau anak pendeta, oh celaka ini. Jujur aja ini saya buka sekarang. Itu kenapa dari dulu saya berdoa tidak mau ada anak perempuan. Bapak Ibu jujur aja. Saya tidak anggap ente, tapi sekarang saya tahu anak laki-laki pun tidak mudah. Tapi dulu masih saya terbawa pikiran ini. Aduh, anak perempuan paling banyak bikin malu orang tua.
Dia lihat ganteng sendiri sedikit. Saya mau tahu itu orang pun laki kok, orang pun apa. Pokoknya Pak. Dia main mesin Pak. Lemah di telinga. Dapat puji, dapat WA. Kirim ayat yang gambar burung merpati. Yesus tidak bisa tidur, bola balik sampai 3:30. Padahal ada kena tipu. Coba kau bola balik karena merenung firman lalu bangun penyembahan. Oh keren. Ini hanya WA om-om jahat. Om-om yang sok cool. Pakai ikat pinggang Louis Vuitton. Padahal palsu. Kau jangan rata ikat pinggang begitu saya hafal. Kau coba-coba. Baju dari dalam LV. Adek. Dapat biasa-biasa asal takut Tuhan. Satu iman. Menyembah Tuhan. Daripada yang dapat yang baju dari dalam. Terus diisi masuk lu di dalam dan lu tidak akan diperlihatkan. Lu akan diisi masuk di dalam. Aduh Tuhan ampun. Carilah ikat pinggang begitu. Didik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kalau mau besar di masa depan, taat dari sekarang. Kak Absep tadi baru ngomong sama saya, Bapak nanti beta mau kuliah di LA. Lu mau kuliah di mana nggak ada masalah sayang. Lu taat sama papa dan mama. Papa ini banyak keluar. Papa mau dengar kabar lu tuh taat. Papa sama pukul-pukul lu deh. Papa mau papa ngomong aja lu diberkati. Orang lain punya anak aja diberkati. Kalau papa khotbah masa lu tidak. Siapa Pak? Begitu. Mau kuliah di mana gampang deh. Tuhan Allah kaya lu takut bagi apa? Tapi tabur dari sekarang. Setia, taat, dengar-dengaran orang tua. Anak-anak muda yang belum nikah di sini. Kau dengar ini. Apalagi kalau kamu anak hamba Tuhan. Tidak harus, orang tuamu tidak harus pendeta kayak saya. Orang tuamu sering nongol di panggung ini. Engkau wajib dukung dia. Orang tuamu pelayanan, kamu bikin aneh-aneh di luar. Saudara kalau belajar kitab suci, kelihatannya banyak banget tokoh Alkitab yang ngomong beriman, tapi gagal semua. Kita mulai dari Yakub aja. Saudara lihat Yakub punya anak-anak. Ruben itu bisa tidur dengan mama tirinya Bilha. Ruben, Anda bayangkan. Kurang beriman apa Yakub? Tapi kelihatannya gagal di sini. Kejadian 35. Ayat 22 kalau tidak salah ya. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Sampai di situ Anda lihat ini bagaimana anak begini. Ini patriark, ini bapak leluhur, dari dia muncul nama Israel. Anak tidur dengan mama, Bilha itu pangkat mama. Anda baca lagi di Kejadian 34 tuh. Lewi dan Simeon hantam gara-gara Dina kena perkosa itu kan. Pulang baca di rumah terlalu panjang. Sampai Yakub bilang, aduh kalian sudah bikin apa ini? Mereka bunuh gara-gara memang emosi juga sih. Saudara perempuan mereka diperkosa. Mereka bakar satu kota, suruh sunat. Hari ketiga tuh sunat lagi sakit-sakitnya, mereka basmi satu kota. Bunuh semua. Sampai Yakub bilang, aduh anak-anakku jadi apa sekarang? Siapa lagi? Yehuda. Suka main pelacur. Baca Kejadian 38. Karena cari pelacur, memain pelacur, Tamar menyamar jadi pelacur. Selesai. Mertua tidur dengan menantu. Anda lihat ini orang-orang ini, Alkitab kasih tahu kita nih banyak yang gagal. Alkitab sejarah-sejarah ini diizinkan ada ditulis di kitab suci supaya kita semua belajar. Anak-anak yang lain bagaimana mereka menyiksa Yusuf. Itu kan ngeri, kakak adik kandung. Pola didik model apa? Sampai begitu. Makanya orang tua tolong. Kalau anakmu lebih dari satu, jangan kebiasaan puji satu anak dan menghina anak lain di depan dia. Kau cari hal itu. Kau menimbulkan syak di hatinya. Di hati, mulut ibu-ibu itu yang biasa kita lihat. Gampang sekali marah anak satu pujian, tidak bisa begitu. Hati-hati. Kalau pernah minta maaf sama anakmu.
Tahu lu nih muka kayak siapa? Enak sekali Pak Mama. Tahu lu nih orang tua model begini. Anda suka mengomel itu gara-gara itu. Jangan kasih jatuh anakmu di depan orang. Apalagi depan kakak adiknya. Yusuf itu dianak emaskan oleh Yakub. Makanya orang lain hantam dia. Tukang mimpi datang, wih baju baru. Kita semua pakai baju lama yang tidak cuci-cuci. Si pemimpi datang dengan baju baru. Kakak, mari adek. Kakak dong bilang bala. Itu orang tua yang suka menganak emaskan yang satu, menganak terikan yang lain. Bertobat orang tua, kamu salah tuh. Jangan puji-puji begitu. Kalaupun di hatimu kamu lebih sayang anak tertentu, tolong pakai hikmat. Tolong pakai hikmat. Kalaupun lebih dari satu. Tapi saran saya, kalau anak sebanyak, sayang semua. Amin. Semua sama rata. Kakak 100%, adik 100%, adik 100%, semua 100%. Tidak 100 itu bagi-bagi, 20-20, 100 semua. Amin. Orang tua mesti begitu. Lihat aja Imam Eli punya anak. Imam Eli, papa hamba Tuhan, anak semua anak dursila, durhaka. Kata Alkitab. 1 Samuel pasal 2, coba kita lihat. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 dan seterusnya. 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Lihat anak-anak Imam Eli. Tadi saya bilang Imam Eli ya. Atau Samuel? Imam Eli ya. Pas. Lihat nih. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ini hidup dari pelayanan. Semua perpuluhan apa. Semua ada jatah hamba Tuhan. Itu sudah aturan sorga. Dia tidak boleh dilawan juga. Tapi masalahnya kalau hidup dari situ tolong benar gitu loh. Makanya saya lihat kalau ada anak hamba Tuhan lain saja mulai aneh-aneh itu saya marah. Kadang-kadang dia ada di situ saya sengaja singgung. Kalian punya bapak sudah tabur yang terbaik, kau datang bawa kau pun sendok patah di sini. Oh saya hantam. Bukan kau pembapak, bukan saya pembapak, tapi kau belajar Alkitab tidak. Saya yang bukan anak kandung saja saya hormat papamu. Saya ketemu anak pendeta lain pacaran dengan perempuan yang aneh dan viral satu Indonesia. Beta tegur, putusin dia. Dia bingung, baru ketemu beta kasih putus. Dia mungkin dalam hati, siapa lo? Lu gak usah nanya siapa gua, putusin gak? Iya, papa lu bukan papa gua hormatin banget papa lu. Lu jangan pacaran sama itu Puntiana. Dia bilang, om jangan begitu om, Puntiana lu. Oh. Pendeta terkenal di Indonesia bu anak. Saya tegur. Saya selalu salah nih. Lu potensial banget dukung papa lu. Kenapa lu pacaran dari ini satu? Gagah begini kok. Beta omong. Anda sebisi bayangkan ke orang lain pu anak. Saya omong begitu baru saya pu anak. Kusu-kusu. Beta kusu-kusu. Bisik dengan Roh Kudus. Lu lihat nanti. Kalau pacaran dia aneh-aneh lu lihat nanti. Ya mereka pasti ke depan akan pacaran kan. Kita mesti ngomong. Amin Bapak Ibu jemaat. 13. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan. Sementara daging itu dimasak. Datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Terus? Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Iya. Lompat ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Terus? Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Lalu mereka dengar atau tidak, lihatin anak-anak. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili.
Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Mereka tidak peduli, tidak dengar orang tuanya. Bapak Ibu jemaat, ini fakta. Dan aneh bin ajaib, ini aneh bin ajaib. Saudara tahu waktu lagi jahat-jahatnya Hofni dan Pinehas, itu Samuel itu sudah dipersembahkan. Samuel tahu. Tapi nanti Samuel punya anak-anak, gagal juga loh. Samuel. Makanya dalam 1 Samuel itu ya, pasal 8 mulai ayat 1. Dikatakan demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. 2. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Iya. 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Dan seterusnya. Jahat juga. Makanya ada penafsir bilang, kok Samuel tidak belajar dari pengalaman ya? Aduh, saya kasihan, sedih. Makanya saya tidak bisa keras dengan orang, tapi tidak keras dengan anak-anak sendiri, nanti bahaya. Pendeta punya anak, foto selfie dengan baju tak buka kiri kanan. Aduh, kasihan. Tapi sudah melayani Tuhan juga. Belum lagi yang tato penuh badan lagi, kasihan, saya kasihan sekali. Apa di pikiran mereka ya? Kalau orang dari dulu kau buat tato, saya sudah bilang tidak usah hapus. Tapi kalau pelayanan pun tutup. Pakai tangan panjang, kalau ternyata tato sampai tangan-tangan tutup. Leher-leher tutup dan daun gawang. Tak usah pamer di sini. Tak usah hapus, nanti hapus tambah repot, tambah rusak kan. Kecuali banyak duit yang pakai alat canggih sekali ya silakan saja. Jangan pamer-pamer tato di sini. Jangan. Salib miring saja kok. Pamer-pamer apa di sini? Lalu ada yang singer mau kasih tunjuk tato bilang tutup Pak. Tak usah bikin gamatar orang di negara ini, tutup. Tutup. Mungkin agak tersinggung. Dia bilang tutup. Saya yang atur kau di sini, bukan kau atur saya. Saya atur sesuatu firman. Dia bikin aneh-aneh. Apalagi pendeta, alasan tato supaya menangkan orang. Tidak ada tato menangkan orang. Yang menangkan itu Roh Kudus, titik. Khotbah sungguh-sungguh aja. Tuhan pilih siapa dia menang. Tato bikin di sini alis-alis mata semua. Ketemu bikin suanggi di gereja. Kalau dulu sudah begitu apa boleh buat. Jangan sudah pelayanan baru bikin aneh-aneh. Makanya saya paling tentang itu. Pokoknya kita baku hantam terus. Saya akan hantam terus. Tidak ada kata saya mengerti, tidak mengerti saya harus hantam. Jelas itu. Tembok gereja ada kau coret saja saya marah. Apalagi kulit yang Tuhan buat sempurna. Kau coret-coret. Bagaimana Tuhan tidak marah? Kau sama macam-macam kutip ayat ini deh. Ini tembok aja putih-putih coret sembarang. Marah kita semua di sini. Kita yang rasa memiliki ini gereja. Siapa yang coret nih? Baru tulis Justus. Kita marah semua. Justus OPR. Kita marah. Senin OPR. Besok sudah tambah NKL. Waduh. Dia cari halin. Pura nekolan. Tembok aja kita marah. Apalagi kulit. Mencegah nih anak-anak kita. Periksa jangan ada yang ajar anak-anak kita tato. Siapa lagi? Lebih parah, Daud. Aduh, itu Daud. Saya tidak bisa bayangkan lagi. Amnon perkosa Tamar, itu anaknya. Absalom kudeta dia. Absalom tidur dengan seluruh gundiknya kasih nonton satu Israel. Jadi kelihatannya orang-orang ini, entahlah mereka gagal menjadi teladan. Apalagi mayoritas yang kita contohkan tadi poligami kan. Istri banyak, jadi bingung anak-anak tidak dapat contoh teladan yang baik. Saudara mau desak anak, ingat doa, ingat baca Alkitab. Tapi kalau mereka lihat yang omong ini gila berat, itu bertentangan di otak mereka. Ini gila, Satan ini suruh apa? Suruh doa, suruh baca Alkitab. Kau punya hidup kayak orang gila, kau suruh-suruh. Anak bingung.
Amin. Jadi kayak gembala sidang pos PI yang main perintah-perintah. Kayak ada buka pos baru tidak jadi teladan. Anak bingung. Amin. Ya memang begini. Ada kasus di mana memang ada juga yang orang tuanya baik. Ya. Tapi memang anaknya tidak baik. Kayak Nuh ya. Nuh itu saudara tahu itu hidup terlalu bersih sebenarnya. Menurut pandangan Allah. Dia orang berdosa tapi dia mau hidup tampil beda seturut catatan Kejadian pasal 6 ayat 9. Ya kan? Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Betul. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tapi Anda lihat setelah turun dari air bah. Kalau nanti saudara catat aja di Kejadian 9 ayat 21 sampai 27. Di sana Nuh jatuh minum mabuk toh. Anak dua, Yafet dan Sem itu jalan belakang. Tidak berani lihat papanya. Baru mereka tutup ketelanjangan papanya. Ham tidak. Ham lihat olok ejek. Padahal papanya benar. Ada kasus kayak begitu Bapak Ibu terkasih. Ya. Nah ini menarik nih supaya kita belajar juga bahwa kadang-kadang ada orang tua yang sebenarnya bukan dia tidak didik. Sudah didik. Tapi ya begitulah. Ada kasus begini. Bapak Ibu kita masih percaya ada orang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Kita seberangkan dalam keluarga. Bisa ada loh. Bapaknya orang pilihan, anaknya bukan. Ibunya orang pilihan, anaknya bukan. Ayub bukan kurang teladan. Ayub sudah sangat jadi teladan. Sampai Tuhan sendiri puji kesalehan Ayub di depan setan. Itu kita sudah baca ulang-ulang. Tapi harus kita baca lagi bahwa ini pujian benar soal kesalehan seorang Ayub. Dalam Ayub 1 mulai ayat 7. Ayub 1 mulai ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini pasti benar. Kesalehan Nuh pasti benar, kesalehan Ayub pasti benar, karena yang menilai Allah. Tapi Anda lihat, suami model begini, istrinya model apa? Kalau tadi Nuh anak, istri baik. Kalau ini istri kacau. Kasihan laki sesale ini dapat bini buntiana, itu repot sekali. Menurut saya kuntilanak itu, jahat sekali dia. Suami lagi kaya raya, wow dia sayang suaminya minta ampun. Suami diproses sedikit mulai hilang dia punya hormat. Ketaatan kita dalam hal mentaati firman Allah, menghormati suami itu tidak tergantung dia banyak duit atau sedikit duit, proyeknya gol atau tidak. Hormat yang sama, penghargaan yang sama tidak boleh berubah kepada dia. Dan suami juga tahu diri. Kalau istri sudah hormat, beri yang terbaik buat istri juga. Anda lihat istrinya kan di Ayub 2 ayat 9 dan 10. 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Perempuan gila ini memang harus tegur keras perempuan begini. Diperbolehkan. 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Harus omong dia nih. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Semua penafsir yang takut Tuhan memuji kecaman Ayub kepada istrinya. Kau gila perempuan setan kau. Hidup tidak mendukung pelayanan suami. Kurang saleh apa Ayub? Kembali ke predestinasi. Ayub orang pilihan, istri bukan. Ini perkara khusus, saudara jangan tiru-tiru. Setelah ini Ayub diproses. Dia dapat anak tambah baru. Istri bukan yang ini, kalau saudara belajar. Itu istimewa, khusus. Jangan saudara masih ada sekarang, oh besok itu mau ke Ayub. Tidak ada itu. Ini khusus. Bininya memang Tuhan tukar. Tuhan, itu perkara istimewa, Tuhan yang ganti. Dia cocok temani orang saleh ke lu. Laki saleh begini yang temani dia jahat, gila, bawa dengan orang, hidup sembarang. Keluar dari rumah sama kayak mau telanjang. Bagaimana bisa jadi angkat nama keluarga perempuan model begini?
Mesti ngomong. Dia suka keluar rumah, dia suka mau berubah. Superman. Dia kayak mau berubah tuh, dia kayak mau terbang. Keluar dari gereja semua kayak gila. Apalagi keluarga pendeta lagi. Anak pendeta lu kasih tunjuk lu punya dada tabala. Lu pikir lu saya ada dada tabala. Kau tahu semua juara sendiri-sendiri. Tahu saya kasih tunjuk siapa perlu. Pokoknya dia jangan keluar sampai setan pakai langsung. Munafik orang begini, munafik. Apalagi keluarga hamba Tuhan, munafik. Oh, dalam gereja, luar gereja penampilan harus jaga, itu kesaksian. Tak usah orang sembut tuh bilang, ibu hafal berapa ayat. Tidak, dia lihat ibu punya pakaian, ibu punya cara bicara. Makanya pendeta-pendeta waspada. Kadang-kadang kita sukses di sini, tapi kita hancur di lain. Kita mesti kerja keras ini. Satu keluarga bisa ada orang tua dipilih, anak tidak dipilih Tuhan. Anak orang pilihan, orang tua bukan orang pilihan. Contoh aja, kurang beriman apa Ishak dan Ribka. Ribka dan Ishak adalah orang yang sangat beriman. Tapi Anda tahu toh, dari awal Tuhan sudah kasih tahu, Esau saya tidak pilih. Wah, ini memang ngeri sih. Pasti doa kita semua orang tua di sini, papa, mama termasuk saya. Mana ada kita berdoa begitu? Semua kita minta, Tuhan kalau bisa pilih. Minta maaf, saya punya nopkir, saya sudah omong berulang-ulang. Yang kebutuhan khusus anak istimewa, yang omong sebelum tahu sampai sekarang. Sudah 8 tahun, saya masih berdoa. Saya berharap dia orang pilihan. Tapi saya juga tidak bisa melawan Tuhan, bahwa Tuhan belum tentu Tuhan pilih. Saudara boleh tarik ke diri masing-masing, itu saya. Belum tentu Tuhan pilih. Makanya tentang pasangan suami istri Ishak dan Ribka yang begitu beriman. Menurut catatan Roma pasal 9, mulai ayat 10. Ayat firman itu berbunyi demikian. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Anak-anak belum tahu bikin jahat. Tuhan bilang pokoknya saya pilih Yakub, saya benci Esau. 12. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kalau ini kasus khusus, bukan orang tua tidak berdoa, bukan. Ishak, Ribka, pasangan suami istri sama-sama saleh. Anaknya tidak dipilih, satu Esau tidak dipilih. Tapi sebaliknya ada orang tua tuh yang jahatnya minta ampun, tapi anaknya dipilih. Terbalik, kalau ini orang tuanya yang baik, orang tuanya orang pilihan, anaknya bukan. Ada sebaliknya, orang tuanya tidak, anaknya dipilih. Di zaman pemerintahan Yerobeam bin Nebat di Israel, naiklah menjadi raja di Yehuda seorang bernama Abiam. Abiam ini jahat banget. Dia punya anak namanya Asa. Asa takut Tuhannya luar biasa. 1 Raja-Raja 15 mulai ayat 1. Ini tentang Abiam itu ya yang saya maksudkan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat, menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. Yerobeam di Israel, ibu kota Samaria. Abiam di Yehuda ya, ibu kota Yerusalem. Tadi saya jelaskan begitu ya. 2. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maka, anak Abisalom. Baik atau jahat ini orang? 3. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Hidup dalam dosa. Dia punya anak nama Asa. Lompat ayat 8 langsung. 8. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita lihat karakter Asa ini bagaimana. Papanya jahat tapi anaknya baiknya minta ampun. Inilah tentang predestinasi itu. Bapak memang gila berat. Tapi bukan berarti anak harus jahat, belum tentu. Kadang papanya memang tidak bertobat tapi anaknya dipakai Tuhan.
Papanya masuk neraka, anaknya tidak. 9. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 10. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maka anak Abisalom. Terus Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. lihat dia bikin ini reformasi besar-besaran, terobosan, perubahan. 12. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. 13. Bahkan ia memecat Maka neneknya dari pangkat ibu suri. Tidak peduli kerabat, kalau aneh-aneh pangkas. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Iya. Kadang-kadang kan pendeta asal keluarga dikasih pelayanan. Saya cek dulu keluarga. Kalau gila jangan pelayanan di sini. Bikin kacau gereja. Kadang-kadang suka jaga perasaan. Ini kerabat. Kerabat kalau belum bertobat betul jangan pelayanan. Ikut dulu, komitmen jelas dulu. Bawa api asing dalam gereja. Saya kalau ketemu di Amerika tuh, asal bilang keluarga gembala. Wih, goyangannya sombong sekali. Cerita di orang, kita keluarga. Emang keluarga dan pendeta kenapa? Kamu mau jadi penguasa di gereja? Tidak boleh begitu. Di sini tidak ada keluarga-keluarga. Keluarga saya pun tidak boleh bikin aneh-aneh di gereja. Kalau ada saudara tolong lapor saya. Takutnya saya kadang-kadang tidak tahu kan. Tiba-tiba sudah ada masalah, itu kita bongkar di sini. Pasti. Pokoknya Tuhan nomor 1. Saya sudah tidak peduli saya punya perasaan atau siapapun punya perasaan. Tuhan nomor 1. Kalau aneh-aneh kita harus cabut sampai akar-akar. Supaya jangan pekerjaan Tuhan rusak. Ada pendeta anak sudah kawin cerai juga pendeta khotbah terus. Kau mau ajar apa lagi kepada jemaat? Anak kawin cerai bersinah kiri kanan kau naik ajar orang di sini. Omong kosong, berhenti. Stop jadi pendeta. Jadi ada orang tua tuh yang baik tapi anaknya jahat. Sebagai bagian penutupnya saya bandingkan dengan Yehezkiel pasal 18. Mulai ayat 10. Ini ayat bilang begini Bapak Ibu terkasih. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu. Orang tuanya baik sekali tapi melahirkan anak model begini. Perampok, tukang pukul orang, kasih mandi darah. Terus 11. Walaupun ayahnya tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya. Oh ayahnya baik, tidak tahu bilang selingkuh apa tidak ada. 12. Menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian. 13. Memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Iya. 14. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu. Nah, ini terbalik lagi. Bapaknya jahat tapi anaknya luar biasa. Anaknya tidak mau ikut dia punya bapak punya model. Diberkatilah anak-anak yang model begini ya. Kalau saudara lihat orang tua saudara jahat, tapi saudara itu urusan bapak. Saya mau bertobat. Ini keren. Next. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya. 16. Tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Terus. Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Lompat ayat 20 sama-sama baca 1, 2, 3. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu menggembalakan keluarga kita. Kita tidak tahu anak-anak kita dipilih atau tidak. Kita tidak tahu orang tua kita dipilih atau tidak. Urusan kita pokoknya berbuat yang terbaik bagi mereka. Dalam mendidik, dalam menjadi teladan. Itu porsi kita. Soal nanti mereka dipilih atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ada yang kalau dengar khotbah begini. Tapi bagaimana Pak dengan Kisah Rasul 16 ayat 31. Ini ayat yang orang suka klaim tanpa memahami ayat ini dengan benar. Perhatikan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Saudara, ini ayat tidak berarti satu orang bertobat
lalu otomatis yang lain selamat. Tidak. Dikatakan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan. Ini perintah, percaya kepada Dia, Yesus Kristus, engkau akan selamat. Siapa? Engkau percaya pada Dia, engkau selamat. Seisi rumahmu percaya kepada Dia, selamat. Itu maksud ayat itu. Jadi kalau satu kepala keluarga percaya, istri anaknya tidak, dia saja masuk surga, istri anaknya masuk neraka. Kalau ada anak bertobat, orang tua tidak, anaknya aja masuk surga, orang tuanya masuk neraka. Berarti urusan kita apa? Didiklah anak kita baik-baik. Suami, istri, doakan mereka. Kiranya Tuhan bekerja, berharap belas kasihannya, terus cari Dia, terus cinta Dia. Kiranya khotbah ini memberkati kita. Minggu depan kita lanjut bagian berikut. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau segala-galanya. Hamba telah menyampaikan firman-Mu dengan tidak sempurna, tapi Engkau Allah yang sempurna, kiranya menyempurnakan kebenaran ini sehingga kami terus hidup berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.